Gadis ini sedang jalan-jalan bersama teman-temannya, bro. Tetapi di depan mereka ada sebuah palang sebagai tanda wilayah itu tak boleh dimasuki. Namun si Uden menyuruhnya tetap jalan saja. Ini akan seru, katanya. Setelah mereka sampai di palang itu, si Uden pun langsung turun, bro. Dengan cepat dia membuka palang itu dan kembali lagi ke dalam mobil. Setelah itu sambil tertawa mereka langsung pergi dengan mobilnya tanpa menghiraukan penjaga palang. Mereka sangat senang, bro, dan pergi ke tengah hutan. Di hutan itu mereka berpesta dengan gembira ria. Tapi tiba-tiba si Uden melihat sesuatu. Ternyata ada polisi yang mencari mereka, bro. Melihat para polisi itu, mereka pun langsung bergegas lari ke dalam mobilnya lagi. Bukannya takut, mereka malah tertawa sambil pergi dari sana. Mereka sangat senang menganggap semua itu sebagai permainan, bro. Dan ketika lagi asik, tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu. Gadis itu pun sangat terkejut. Dia langsung menghentikan mobilnya. Karena penasaran, mereka semua pun turun dari mobilnya dan melihat apa yang ditabrak tadi. Secepat mungkin mereka langsung berlari mendekatinya, bro. Setelah dilihat, ternyata mereka menabrak seorang pria suku dalam di hutan itu. Mereka pun sangat panik karena pria itu terluka, sudah lemas tak berdaya. Pria itu berusaha membuka matanya, bro, dan dia melihat si gadis cantik di hadapannya. Akan tetapi tak lama setelah itu dia pun hilang kesadaran. Dan beberapa saat kemudian terlihat mereka membawanya ke rumah sakit di sana. Tapi rumah sakit itu tak bisa mengatasinya, bro. Dan dengan terpaksa mereka pun membawa pria itu ke rumah sakit di Chennai, tempat mereka tinggal, bro. Setelah sampai di rumah sakit itu, gadis ini merasa bersalah. Tapi teman-temannya malah ingin pergi dengan 1000 alasan. Satu persatu mereka pergi, bro, karena tak ingin mengurus pria itu dan takut akan jadi masalah nantinya. Melihat teman-temannya, gadis ini pun jadi kesal. Seketika itu juga dia berjalan ingin melihat keadaan pria itu. Tetapi si Udi menahannya, bro. Dia mengajaknya pulang juga, meninggalkan pria itu seorang diri. Sehingga sampailah mereka pulang ke rumahnya. Namun di malam harinya gadis itu tak tenang, bro. Dia merasa bersalah. Dan keesokan harinya dia kembali ke rumah sakit itu lagi ingin melihat si pria. Tapi dia sangat terkejut melihat rumah sakit itu sudah kacau balau, bro. Ternyata penyebabnya adalah pria itu. Dia sedang mengamuk di sana karena kebingungan. Namun gadis itu hanya diam melihat pria itu yang merasa canggung dengan tempatnya sekarang. Pria itu menghajar siapa saja mendekatinya karena dia tidak tahu apa-apa. Melihatnya gadis itu pun ketakutan. Dia pergi lagi, bro. Tetapi ketika dia pulang ada mobil ambulan yang baru pergi dari rumahnya. Kemudian dalam herannya dia bertanya kepada pelayannya kenapa ada mobil ambulan kemari. Ternyata pihak rumah sakit mengantar pria itu ke rumah si gadis, bro, karena dialah yang membawanya. Mendengarnya gadis itu pun terkejut. Lalu dengan kesal dia berlari ingin melihat pria itu, bro. Setelah dilihat ternyata pria itu sedang tertidur karena dibius. Dengan cepat si gadis mengunci pintu ruangannya dan mengatakan, apa kau tak tahu dia siapa? Dia adalah orang pedalaman. Dia mengamuk di rumah sakit. Jika dia sadar kita dalam bahaya. Namun Bang Ucok ini songong, bro. Nyonya tenang saja. Tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Dalam sekejap dia akan kukalahkan. Wah, jagoan Bang Ucok ini, bro. Asal jangan lari duluan aja lah. Lalu keesokan paginya tiba-tiba Bang Ucok lari ketakutan mendatangi kamar si gadis, bro. Dengan panik dia menggedor-gedor pintu kamarnya. Kemudian si gadis pun keluar. Seketika itu juga dia langsung mengajak si gadis lari ke tempat si abang. Ternyata si abang telah kabur dengan menjebol dinding kamarnya. Melihatnya gadis itu pun jadi panik, bro. Bersama si Ucok dia mencari si abang di seluruh rumahnya. Tetapi tiba-tiba gadis itu berhenti karena mendengar suara dengkuran. Mereka pun jadi bingung dari mana asal suara itu. Dan saat mencarinya ternyata pria itu tidur di atas pohon. Mereka pun terkejut melihatnya. Mendengar teriakan mereka, pria itu pun melompat mendekati si gadis yang ketakutan. Tapi si Ucok yang jagoan katanya malah lari duluan meninggalkan si gadis, bro. Haha, kocak. Pria ini pun menatap si gadis dengan tatapan yang tajam. Lalu dia teringat saat melihat si gadis yang kemarin. Dia berusaha memanggilnya, tapi gadis itu sangat ketakutan. Dia berlari saja, bro, tanpa menghiraukan iPhone-nya yang telah terjatuh. Setelah masuk, si Ucok langsung mengunci pintunya agar aman dari pria itu. Sedangkan si pria yang sedang kebingungan, dia melihat iPhone si gadis berbunyi. Melihatnya, pria itu pun heran dan mengambilnya, bro. Tetapi tiba-tiba dia membuangnya ke kolam. Waduh, sayang, bro. Yang mau jebur ya. Hahaha. Kemudian tanpa menghiraukan mereka, dengan cepat pria itu memanjat pohon lagi dan bersantai di atasnya, bro. Wadidaw, seru filmnya, bro. Film Tarzan ini. Hahaha. Oke, bro, bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa tonton terus ya, hanya di Snack Video.